Sebentar menurut Agni memang sesuai fakta. Tidak seperti mantan istrinya dahulu yang bahkan butuh waktu setengah abad untuk dandan, Agni muncul beberapa menit setelah Justin memintanya ganti baju. Ayo. Begitu penampilanmu? Ada yang lebih urakan lagi? Tanya Justin menatap sang istri dari ujung kepala hingga ujung kaki. Penampilannya hampir seperti ketika pertama kali bertemu dan memang tidak membuat bentuk tubuhnya terlihat jelas. Tidak ada, ayo cepat. Jadi atau tidak? Kalau tidak aku lanjut makan ayam yang tadi, ucap Agni sebagai peringatan tegas jika dia menolak andai kata Justin memintanya ganti baju untuk yang kedua kali. Iya tapi celanamu aneh, kenapa masih dipakai kalau sudah rusak begitu? Tanya Justin ragu dan dia berharap sekali sang istri akan berubah pikiran setelah ini. Hello, tolong buka matanya ya. Ini tuh fashion. Gaul sedikit kenapa sih? Udah cepetan, aku lapar loh. Iya, kenapa dia suka bentak-bentak begitu? Gumam Justin beranjak dari sofa dan sialnya Agni mendengar ucapan suaminya. Bukan bentak, cuma menegaskan. Justin melaju dengan kecepatan sedang, semenjak menikah tampaknya dia menyadari jika jalanan bukan milik pribadi hingga bisa sedikit menghargai orang lain. Sepertinya ini adalah makan malam di luar pertama kali setelah mereka menikah. Agni yang memang kerap menghabiskan waktu di luar sewaktu masih sendiri jelas saja bahagia malam ini. Tiba di sebuah restoran keduanya duduk manis dan tidak malu mempertegas pada dunia jika mereka adalah pasangan pengantin. Cincin yang tersemat di jemari keduanya membuat beberapa pasang mata yang tadinya risih kini memahami kenapa pria itu terus menempel di bahu wanitanya. Muka kamu kenapa? Ayo makan, sayang. Agni pikir setelah makan di luar matanya akan terhibur dengan menu yang berbeda. Setelah semua tersaji di meja, Agni menatap datar sepiring tauge yang disajikan sedikit berbeda, tapi tetap saja di mata Agni itu adalah tauge yang rasanya persis rumput liar. Kalau mau makan ginian kenapa harus ke sini? Mending di warung sekalian. Pasti mahal, kan? Astaga, tujuan kita ke sini untuk makan bukan untuk membandingkan harganya. Makan saja, kamu tahu makanan ini sangat baik dikonsumsi untuk perempuan yang sedang dalam masa pertumbuhan seperti kamu. Sedari dulu Agni tidak suka, namun ketika bersama Justin tampaknya dia harus suka. Sebenarnya sejak mereka belum menikah, Justin sudah mulai mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh Agni. Entah dapat petunjuk dari mana, yang jelas Agni hanya bisa menerima dan tidak banyak tanya kenapa Justin mengatur makanannya. Karena terlalu lama, Justin bergerak sendiri dan mengambil alih sendok di tangan istrinya. Wajah Agni tampak ragu dan berat sekali rasanya dia memasukkan sayuran itu ke dalam mulutnya. Tapi tadi belum dijawab jelas-jelas, kenapa makanan kita jadi berubah? Usaha, kan sudah aku jelaskan, ungkap Justin kemudian tersenyum tipis lantaran sang istri mulai mengalah dan mengunyah makanannya meski tampak terpaksa. Usaha? Usaha apa? Usaha supaya kamu cepat hamil dong, apalagi? Agni tersedak, jawaban Justin senteng itu. Jawabannya masuk akal, tapi Agni terkejut. Wanita itu menatap ke arah sang suami seakan meminta penjelasan lebih lagi. Kenapa harus begitu? Bukannya setiap malam kita sudah usaha? Kata Kenny makanannya juga perlu diperhatikan, tidak cukup dengan HB, sayang. HB apaan? Hubungan badan, on. Itu saja masih tanya, kamu sekolah di mana sebenarnya? Kesal Justin lantaran sang istri tiba-tiba menjelma menjadi sosok Kenny yang sedikit menguji kesabarannya. Saverius, sekolah terbaik di kota ini.
Pasti tidak tahu ya? Iya sih, secara umurnya juga udah garis bawah. Agni sengaja menggantung kalimatnya dan menatap wajah datar Justin. Kenapa umurku? Tua maksudmu? Ih bukan, siapa bilang tua? Hanya saja dewasa, begitu maksudku. Sabar Justin, dia hanya sesekali seperti itu. Kesabaran setipis tisu seorang Justin tampaknya benar-benar diuji dengan kehadiran Kenny sebagai sahabat dan Agni sebagai istri. Terbukti dengan malam ini, pernikahan mereka baru berjalan sebulan dan ada saja hal yang membuat Justin tertekan. Ih, tapi kata Hayla kalau nikah lebih baik sama yang dewasa. Dia mulai mencari topik pembicaraan. Padahal sejak dahulu kala Justin sangat sebal jika orang membahas perkara usia ataupun kedewasaan bersamanya. Kenapa memangnya? Banyak pengalamannya, ucap Agni mengedipkan mata seraya bertopang dagu. Dia tengah menggoda sang suami yang ada di sampingnya dan demi Tuhan iman Justin yang setipis kulit lumpia itu ingin berontak. Apalagi kala jemari lentik Agni mendarat di lutut Justin. Kamu menggodaku. Bisik Justin kemudian menatap makan malam Agni yang baru berkurang sesendok itu, kembali menyiapkan suapan kedua karena sang istri sudah persis balita yang malas makan hingga mencari cara agar Justin tidak menyuapinya lagi. Kamu tergoda? Padahal niatku tidak begitu, ucapnya sengaja mendekat hingga napasnya dapat Justin rasakan. Kamu menggodaku. Bisik Justin kemudian menatap makan malam Agni yang baru berkurang sesendok itu, kembali menyiapkan suapan kedua karena sang istri sudah persis balita yang malas makan hingga mencari cara agar Justin tidak menyuapinya lagi. Kamu tergoda? Padahal niatku tidak begitu, ucapnya sengaja mendekat hingga napasnya dapat Justin rasakan. Justin heran, sejak kapan istrinya jadi agresif begini? Terlebih ini tempat ramai, sementara jika berdua Agni sangat berbeda dan yang selalu memulai adalah Justin sendiri. Om Justin. Tisu dong, lihat tadi airnya tumpah ke dadaku. Abisnya kaget jadi gini deh. Sudah lama Agni tidak memanggil Justin dengan sebutan maut itu, biasanya Justin selalu berdesir setiap Agni memanggilnya demikian. Ceka, jangan sok imut, ayo habiskan makanmu. Justin mencengkram dagu sang istri agar membuka mulutnya. Entah istrinya kerasukan apa hingga sedikit sinting begini, apa mungkin pengaruh tauge 1/4 sendok tadi hingga akibatnya fatal. Usaha Agni tampaknya gagal, pria itu benar-benar memaksa makan malam sang istri harus habis. Agni sengaja bersendawa di hadapan Justin untuk menunjukkan jika dia memang sudah kenyang. Jika tidak begitu, Justin akan kembali memaksa agar Agni makan lebih banyak lagi. Usai makan malam, mereka tidak segera pulang. Agni yang merasa lidahnya benar-benar habis makan rumput meminta agar Justin mau mengunjungi kafe tempat dia biasa menghabiskan waktu. Memang dasar wanita, berani sekali dia mempermainkan Justin. Setelah menggoda, tiba-tiba meminta agar tidak pulang lebih dulu dengan alasan rindu suana di luar pada malam hari. Aku sudah lama tidak kesini, nyanyi ke depan boleh? Tanya Agni yang terlampau senang dan tertarik untuk menyumbangkan sebuah lagu di depan sana. Tidak, janji awalnya tidak begitu. Mau apa kamu nyanyi? Cari perhatian di depan mereka? Tanya Justin menunjuk beberapa anak muda yang mungkin seumuran Agni di depan sana. Bukan perkara cemburu, akan tetapi dia tidak suka walau sebenarnya Agni belum melakukan apa-apa. Ya sudah kalau begitu. Tapi kita di sini sampai malam ya. Lagian di luar hujan. Kita pakai mobil, bukan sepeda. Di luar hanya gerimis, bukan badai. Mereka berdebat,
Istrinya merindukan malam di luar sementara sang suami sudah tidak sabar ingin menghabiskan waktu di kamar. Hingga keduanya harus mengambil keputusan karena tidak ada yang mau mengalah. Gunting, batu, ker. Tas. Ker. Tas. Ker. Tas. Yes, aku yang menang. Fix 45 menit lagi ya. Kali pertama Justin rela dibodohi lawan seperti Agni. Keduanya mungkin kembali menjadi pusat perhatian. Justin kembali mengusap wajahnya kasar. Ternyata benar istri yang lebih muda tidak selamanya penurut. Ada saatnya mereka pembangkang dan egois tentang keinginan mereka. Iya. Terserah kamu saja, asal kita pulang. Ucap Justin pasrah karena sepertinya dia memang tidak punya kuasa untuk melawan otak Agni. Oke kalau begitu, mau minum apa? Tanya Agni bahagia luar biasa karena dia yang menang dan bisa sedikit lebih lama di luar kali ini. Vodka, jawab Justin sekenanya dan membuat Agni menghela napas pelan. Tidak ada yang begitu di sini, kalau mau begitu kita ke klub sekalian. Tapi sepertinya seru, aku belum pernah ikut dugem beneran. Justin memijat pangkal hidungnya, istrinya terkadang pendiam. Tapi sekalinya berulah membuat Justin sakit kepala, apa mungkin ini adalah dampak terlalu lama Justin kurung hingga dia seliar ini begitu diajak keluar. Agni, kamu mau kubuat pingsan nanti malam? Pingsan? Ih mau. Sambil mabok berarti ya? Aku belum pernah, sepertinya enak. AGNY. Tolonglah mengerti, suamimu ini sabar sekali, sayang. Paham? Justin berusaha menahan diri, dia paham sedang ramai tapi demi apapun Agni menyebalkan sekali malam ini. Pria itu hanya bisa pasrah dan berusaha paham jika ini adalah keinginan istrinya. Jangan marah-marah dong, aku tidak setiap malam minta keluar. Masa begitu saja marah? Bibirnya maju beberapa centi, Agni merogoh ponselnya karena Justin menyebalkan malam ini. Tidak marah, sayang. Aku serius, kalau klub tidak akan pernah aku izinkan. Halah, tidak marah apanya urat lehernya sampai keluar begitu. Jawabnya tanpa menatap Justin hingga membuat pria itu menggigit bibirnya, dia kurang hati-hati sepertinya. Bagaimana urat Justin tidak keluar jika tingkahnya sejak di restoran ngajak perang? Jika saja Agni laki-laki, mungkin Justin sudah menjitak keningnya itu kuat-kuat. Kekesalan Agni berlangsung hingga kemudian pelayan mengantarkan pesanannya. Dia suami saya, senyummu biasa saja kan bisa. Agni bersuara lantaran wanita yang tampak lebih dewasa darinya terlalu lama menatap Justin padahal hanya mengantarkan minuman. Agni yang memang sejak tadi panas semudah itu dipancing emosinya hingga Justin mengulum senyuman. Tadi dia marah pada Justin. Namun, dia semarah itu ketika Justin ditatap lawan jenis. Hanya ditatap, belum disentuh. Itu bagian dari etika terhadap pengunjung, sayang. Kamu sendiri yang bilang harus sopan. Itu ganjen, bukan sopan. Ya, Justin mengangguk pelan. Dia yang tersenyum pada Kenny dianggap bagian dari etika, sementara jika Justin mendapat perlakuan sama dianggap berbeda. Tidak mengapa, memang sesulit itu memahami wanita, pikir Justin. Setelah sempat menggoda Justin ketika di luar, begitu tiba di apartemen dia sudah tertidur pulas. Bahkan Justin harus menggendongnya lantaran tidak tega mengganggu tidur sang istri. Tubuhnya sudah selema itu kala Justin rebahkan di tempat tidur, dengkuran halus secepat itu terdengar hingga Justin menarik sudut bibirnya tipis. Tubuhnya kecil, tapi kenapa tanganku rasanya kaku ya? Justin menggerakkan tangannya,
Apa mungkin karena terlalu banyak yang Justin lakukan hari ini hingga dia bahkan tidak mampu mengangkat tubuh Agni yang seharusnya tidak begitu berat. Baru beberapa menit Justin menidurkannya, Agni melenguh dan risih dengan sepatu yang dia gunakan. Dia berdecak sebal, tapi matanya enggan untuk terbuka. Terpaksa, Justin dengan kelembutannya membuka sepatu istri kecilnya. Ini adalah kali pertama dia melakukannya. Tidak hanya sepatu tapi dia juga mengganti celana jeans yang sempat membuat Justin sebal beberapa jam lalu. Dasar tidak waras, celana rusak begini untuk apa masih dipakai? Jika sudah berada di tangan Justin, mungkin itu adalah hari terakhir Agni memilikinya. Setelah mengambilkan piyama untuk gantinya, Justin melepas baju Agni begitu pelan. Sayangnya, Agni merasa terganggu dan membuka matanya perlahan. Dia mendongak seakan menolak, tapi hendak bicara tampaknya tidak mampu lagi. Saat ini, mata Agni sudah memerah dan kantuknya tidak dapat diajak kompromi sama sekali. Aku ngantuk. Dia menahan tangan Justin, mungkin khawatir sang suami justru hendak membuka pakaiannya untuk melakukan hal yang iya-iya. Ya, dalam keadaan mengantuk sekalipun Agni sangat sadar semesum apa sang suami. Iya, tidurlah. Aku cuma ganti bajumu, ucap Justin tidak berbohong sama sekali. Agni mengangguk pelan dan percaya Justin tidak akan berulah malam ini. Niat Justin hanya ingin mengganti bajunya, berharap sekali sesuatu dalam dirinya bisa kompromi malam ini. Justin tetap berusaha tenang meski paham mulus sang istri tampak jelas di depan mata. Jika dia mau sangat mudah sekali menerobos benteng Agni yang sama sekali tidak dipertahankan itu. Lakukan, Justin. Tidak mungkin dia marah. Kau gila. Sama saja aku memperkosa istriku sendiri. No, brother. Bidadari ini memang milikmu. Tidak masalah, lagi pula sejak tadi dia menggodamu. Bisikan gaib datang bersamaan kala Justin menatap lekuk indah sang istri. Tahan, Justin. Dia sedang lelah, kasihan. Bagi seorang Justin, pemandangan semacam ini adalah ujian. Sungguh, dia sesulit itu menahan diri kala tubuh indah sang istri tampak pasrah ketika dia memakaikan piyamanya. Dada Justin bergemuruh, rasanya memakaikan celana Agni tidak dapat dia lalui. Namun, lagi-lagi Justin berpikir untuk tidak bersikap egois mengingat Agni selelap itu. Kali ini dia lolos tidak mengapa, besok-besok masih ada lagi kesempatannya. Untuk kali pertama Justin harus mengalah dan segera ke dapur untuk menghilangkan dahaganya. Aneh. Padahal malam ini biasa saja, entah kenapa dia bisa sehaus itu. Sementara Justin keluar, Agni yang ternyata menyadari pria itu tidak berada di sisinya segera beranjak bangun meski dengan kesadaran yang belum terkumpul sempurna. Otak Agni tampaknya terkontaminasi oleh drama yang dia tonton hingga secebis kecurigaan jika suaminya tengah menghubungi wanita lain secara diam-diam muncul begitu saja. Terlebih lagi kala dia menyadari ponsel Justin tidak ada di atas nakas. Dia kemana lagi? Seharusnya kan sudah tidur, omel Agni keluar dari kamar padahal lampu sudah Justin matikan semua. Sebenarnya malas sekali, akan tetapi pasca sang suami mendapat senyuman maut dari pelayan kafe tersebut membuat Agni berpikir seburuk itu. Terlebih jika dia mengingat latar belakang Justin sebelum menikah. Tidak ada arah yang dia tuju, Agni hanya mengikuti kata hatinya. Hingga, matanya tertuju ke arah dapur dan yang tampak terang benderang, pertanda jika ada tanda kehidupan di sana. Karena memang niat hatinya ingin menyelidiki sesuatu, pemilik mata indah itu memilih diam kala jarak mereka semakin dekat.
Dada Agni mendadak panas dan rasa kantuknya menghilang begitu saja menyadari Justin terlihat senyum-senyum sendiri menatap layar ponselnya. Dia ngapain? Agni mengerutkan dahinya, tangannya mendadak mengepal dengan gigi yang bergemelutuk. Ini adalah kali pertama dia merasakan kemarahan hingga ubun-ubunnya seakan mau meledak. Tidak hanya itu, matanya bahkan sedikit membasah padahal sama sekali belum jelas apa nak Justin lihat hingga senyum-senyum begitu. Hahaha, ini lucu, tapi ini lebih menggemaskan. Lihatlah, Justin sibuk dengan dunianya sendiri dan demi Tuhan, Agni ingin marah hingga menghampiri Justin dengan langkah cepat. Sudah sedekat itu, sementara sang suami masih saja fokus dengan ponselnya seraya menikmati kola dingin di tangan kirinya. Agni berdehem dan seketika Justin mengalihkan pandangan dan sedikit terkejut begitu melihat Agni bersedekap dada di hadapannya. Ketika dia tinggal wanita itu jelas-jelas terlampau lelap, lantas kenapa saat ini justru sadar sesadar-sadarnya, pikir Justin. Sayang, kenapa bangun? Kamu sendiri ngapain di sini? Tanya Agni semakin panas lagi kala Justin tampak mematikan ponselnya dan kembali memasukkannya ke saku celana. Haus. Kamu juga? Wajahnya sama sekali tidak bersahabat, sementara Justin hanya bisa mendesah pelan karena belum apa-apa Agni sudah begini. Kenapa? Mimpi buruk? Takut gelap atau dingin? Tanya Justin selembut itu seraya mengacak rambutnya. Agni menggeleng cepat dan merogoh paksa ponsel Justin hingga mata pria itu membola. Kamu chat siapa? Senyum-senyum sendirian, selingkuh ya? Selingkuh apanya? Bangun-bangun marah. Mimpi apa kamu, Agni? Tidak mimpi apa-apa, hanya saja firasat Agni sudah seburuk itu. Matanya benar-benar panas dan berusaha membuka ponsel Justin sedikit kasar. Dia menarik kasar jemari Justin untuk bisa mengakses ponsel pria itu. Percayalah ini adalah kali pertama karena memang akhir-akhir ini Agni terlampau takut jika suaminya berpaling.